dan hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem saat malam hari. Inilah yang disebut dengan Isra. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengikat buraq di dekat pintu masjid, kemudian masuk dan sholat 2 rakaat. Setelah itu keluar, sehingga malaikat Jibril alaihissalam membawakan 3 gelas kepadaku berisi susu, arak, dan air putih. Rasulullah mendengar suara bergetar ketika gelas itu dihidangkan kepadanya. Jika mengambil gelas yang berisi air putih, maka Rasulullah dan umatnya akan tenggelam. Jika mengambil gelas yang berisi arak, maka Rasulullah dan umatnya akan tersesat. Jika mengambil gelas yang berisi susu, maka Rasulullah dan umatnya akan mendapat hidayah. Kemudian Rasulullah pun memilih susu. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Rasulullah, engkau dan umatmu telah mendapat hidayah." Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, setelah itu didatangkan kepada Rasulullah Mi'raj, yaitu tangga yang memiliki beberapa tingkatan. Rasulullah naik dari langit pertama hingga langit ke-7. Rasulullah melihat Sidratul Muntaha. Rasulullah juga melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit. Kemudian Rasulullah mendapat perintah dari Allah, sholat 50 waktu sehari semalam. Lalu Rasulullah pun turun dan menemui Nabi Musa. Ia berkata, "Berapa waktu sholat yang diwajibkan kepadamu?" Rasulullah menjawab, 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa pun berkata lagi, "Sholat itu sangatlah berat, sedangkan umatmu sangatlah lemah. Mintalah pengurangan kepada Allah." Pengurangan terjadi beberapa kali, sehingga dikurangi menjadi 5 waktu sehari semalam. Setelah itu Rasulullah pun turun dan kembali menemui Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan lagi kepada Allah. Maka Rasulullah pun berkata, "Aku sudah berkali-kali menghadapi, aku malu kepadanya, aku tidak akan meminta pengurangan lagi." Kemudian Rasulullah pun turun dan kembali ke Masjidil Aqsa, lalu ke Mekah menaiki buraq, dan sampai di Mekah dalam keadaan langit yang masih gelap. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, keesokan harinya Rasulullah menceritakan kepada penduduk Mekah dan memanggil penduduk Mekah, "Hai penduduk Mekah, jika aku memberitahu kalian bahwa di balik gunung itu ada musuh yang hendak menyerang kita, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Kami percaya, karena engkau adalah orang yang jujur, tidak pernah bohong, dan dapat dipercaya." Maka Rasulullah pun berkata lagi, "Jika aku memberitahu kalian bahwa semalam aku diberangkatkan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke langit ke-7 dan kembali ke Mekah dalam keadaan langit yang masih gelap, mereka tidak percaya. Bahkan sebagian ada yang sudah masuk Islam kembali murtad. Bahkan sebagian ada yang menceritakannya kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, "Kalian pasti mendustakannya. Demi Allah, jika benar Rasulullah berkata demikian, maka pastilah benar." Kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Nabiullah, benarkah engkau diberangkatkan oleh Allah semalam dari Mekah ke Baitul Maqdis?" Maka Rasulullah berkata, "Benar." Abu Bakar pun berkata lagi, "Jika memang benar, tunjukkanlah kepadaku bentuk Masjidil Aqsa, karena aku sudah pernah pergi ke sana." Karena Rasulullah sebelumnya belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa, dan saat Isra Mi'raj, Rasulullah hanya melihat sepintas saja. Rasulullah bingung, dan saat itu juga Rasulullah mendapat petunjuk untuk menengadahkan kepalanya ke langit. Dan pada detik itu juga Allah tampilkan layar besar berbentuk Masjidil Aqsa
secara rinci. Kemudian Rasulullah menyebutkan bentuk Masjid Al-Aqsa kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, benar, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sejak itulah sholat diwajibkan bagi umat muslim sebagai Isra dan Mi'rajnya kaum muslimin. Bagi laki-laki disyariatkan sholat fardu di masjid. Mengapa di masjid? Karena dengan di masjid sholatnya pasti diterima. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam kitabnya Hidayatus Salikin, diceritakan bahwasannya ketika seorang hambanya sholat berjamaah di masjid, Allah menyuruhnya untuk mengecek sholat imamnya apakah khusyuk atau tidak. Jika imamnya tidak khusyuk, maka Allah menyuruh malaikat untuk mengecek sholat makmumnya. Jika hanya ada satu orang saja makmum yang khusyuk, maka semua orang yang sholat berjamaah di masjid itu akan diterima oleh Allah. Tetapi malaikat